nggak urutannya? Enak. Enak. Mantap. Mantap. Jangan lupa subscribe dan like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Salam jumpa kembali bersama saya Aditya Surya Diningrat. Kesempatan kali ini saya akan bagikan video pijat perut dan tangan. Tapi sebelum kita simak, silahkan like, subscribe, dan komentar. Dan jangan lupa tombol loncengnya untuk selalu mendukung video dari saya. Dan mari kita simak videonya. Oke teman-teman, di sini saya bagikan video pijat tangan dan perut ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini saya memijat lengan ya, tangan. Nah di sini saya kasih untuk penghangat itu ya, itu Vifresh namanya. Ada mentolnya, jadi hangatnya enak dan semeriwing ya, ada mentolnya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat saya memijat tangan pasien saya, karena ya ini tangan sebelah kanan ini sangat dominan sekali ya untuk aktivitas ya. Karena sebelah kanan ini memang yang sering digunakan ya, beda kalau orang yang kidal ya. Jadi capeknya itu beda dengan tangan sebelah kiri ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini cara mijat saya. Nah jangan lupa juga ini jari-jari tangan kita harus urut juga ya, karena di tangan ini ada vena balik jantung ya. Jadi dari jantung darah sirkulasi ke tangan, dan itu melalui jari-jari tangan itu ada vena balik jantung, itu sirkulasi ya, lari lagi ke jantung. Jadi sentral jantung itu memang ada di jari-jari tangan kalau di tangan ya. Kalau di kaki itu ada di jari-jari kaki vena baliknya. Kalau di kepala itu ada di otak ya, pembuluh vena balik jantung itu ya. Jadi tubuh manusia ini ada 3 vena balik ya. Yang pertama di jari-jari kaki, jari-jari tangan, dan di bagian otak ya. Nah kalau penyumbatan, pembengkakan di otak itu orang akan mengalami stroke ya teman-teman. Tapi jangan sampai rusaknya di tangan atau di kaki ya, jari-jari tangan atau di jari-jari kaki, karena akan fatal sekali ya. Itu akan menjadi bengkak, dan kalau di kaki itu seperti kaki gajah ya teman-teman ya. Jadi kita harus lancarkan ya peredaran darahnya ya. Dan di sini tadi tangan kanan sudah, ini tangan yang sebelah kiri ya teman-teman ya. Itu cara mijitnya sama dengan di bagian tangan yang sebelah kanan tadi ya teman-teman ya. Jadi intinya harus rata ya, kita urut ya teman-teman ya. Oke, harus rata kita urut biar tangannya ini, kedua tangan ini menjadi enteng ya teman-teman ya, menjadi enteng, menjadi enak kembali ya teman-teman ya. Jadi teman-teman siapapun bisa melakukan pemijatan ya, di bagian tangan, di bagian badan gitu kan, karena kita ini mempunyai dua tangan ya, yang memang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, itu bisa untuk berkarya. Hanya tergantung kita ini mau melakukannya atau tidak ya teman-teman. Semuanya kembali ke diri masing-masing ya teman-teman. Jadi memijatnya itu sama ini ya teman-teman. Saya juga untuk jari-jari tangannya itu kita urut ya, kita pijat urut itu untuk melancarkan vena balik jantung yang ada di jari-jari tangan ya teman-teman. Jadi intinya pemijatan ini memang harus rata ya teman-teman, harus rata, harus telaten ya kita mengurutnya. Nah ini di bagian sini nih teman-teman, itu biasanya sakit, itu makanya saya kasih penghangat tadi. Nah itu lumayan tuh rasanya teman-teman, karena kalau capek itu di situ
kalau di bawah siku ini teman-teman itu sakit sekali kalau diurut kencang ya teman-teman ya, tapi nantinya akan enak, akan enteng ya teman-teman ya. Nah di sini ini teman-teman bisa lihat di sini saya memijat di bagian perut ya. Nah kalau untuk di bagian perut itu perlu diingat ya teman-teman ya, kita tidak boleh melakukan penekanan yang terlalu kuat ya teman-teman, terlalu kencang, karena perut itu tidak ada tulangnya ya. Ini kembali saya kasih penghangat ya teman-teman, biar enteng perutnya, biar enak, biar semeriwing ya, karena ada mentolnya. Nah teman-teman bisa lakukan seperti ini kita naik-naikkan nih ya, pelan-pelan saja teman-teman, karena di dalam perut ini hanya adanya organ tubuh ya, usus ya teman-teman, kebanyakan usus, dan sifat usus itu sifatnya licin ya teman-teman. Jadi kita hanya perlu merangsang, teman-teman bisa memutar searah jarum jam atau bolak-balik itu tidak ada masalah ya, atau memutar kecil-kecil, yang penting kita rangsang, kita urut semua perut ini rata ya teman-teman ya, rata kena semua. Nanti akan usus ini yang ada di dalam perut itu akan membenarkan sendiri ya, akan memposisikan ke tempatnya sendiri kalau kita rangsang ya, kita rangsang seperti ini ya teman-teman ya. Karena setelah kita rangsang, peredaran darahnya ini lancar dan urat-urat di perut ini kendur, itu akan enteng ya di perut ya. Karena di perut ini kalau ibarat motor itu onderdil mesinnya itu ada di situ semua ya. Karena perut itu ada jantung, ada ginjal, ada hati, ada limfa, ada paru-paru, terus ginjal, semuanya ada di situ ya. Jadi itu kita harus hati-hati untuk memijat di bagian perut ya. Dan ini dada juga, ini yang saya urut ini sakit yang teman-teman yang sebelah kiri ini sakit, tapi harus kita hilangkan rasa sakitnya ya. Pokoknya rata semua, kita urut rata di perut, dada ya. Kita melakukan gerakan itu berulang-ulang biar uratnya, otot-ototnya itu kendur ya. Nah teman-teman bisa menaik-naikkan seperti ini, itu memakai 2 jempol ya teman-teman. Tapi ingat, tidak ditekan kencang itu teman-teman ya, jangan melakukan kencang, karena kalau terlalu kencang nanti akan ngejarem ya teman-teman ya, akan ngejarem, akan membekas, yang setelahnya malah bangun tidurnya tidak enak ya. Intinya di sini kita ratain ya, kita naikkan pelan-pelan, kita putar juga, kita tekan pelan-pelan, jangan terlalu kuat. Nah itu akan nanti setelah bangun tidur itu akan enak ya, pagi-pagi itu akan enak, nafsu makan bertambah dan badan akan sehat ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini hanya seperti ini ya teman-teman. Yang penting kita ini kesentuh semua ya, ketentu semua. Gerakan memutarnya untuk perut itu teman-teman boleh searah jarum jam, boleh berlawanan, yang penting rata aja ya teman-teman. Dan perlu diketahui memang kuncinya itu kalau perut tidak boleh ditekan kuat ya, karena perut tidak ada tulangnya ya teman-teman ya. Perut itu tidak ada tulangnya, kita hanya merangsang, nanti organ usus yang ada di dalam itu akan benar sendiri ya teman-teman, akan membenarkan sendiri, dia akan menempatkan posisinya sendiri ya. Misalnya turun puyuhan atau turun peranakan, itu kita juga hanya seperti ini ya teman-teman ya. Tapi ya kita bantu, kalau misalnya dia turun itu kita bantu naik-naikkan secara perlahan ya teman-teman, jangan dipaksa ya. Kalau dipaksa itu akan mengakibatkan rasa jarem, rasa sakit yang nantinya kalau namanya perut sudah sakit, orang sehebat apapun pasti akan lemah ya teman-teman ya. Karena
rasa sakit itu luar biasa kalau di perut ya. Mungkin hanya sampai di sini teman-teman dari saya, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.